saya sendiri Afik, lalu ada Darel, Amel, dan Mika Ranaya. Kali ini kami akan menerangkan mengenai sistem kekerabatan turun-temurun yang dijelaskan di dalam buku paket halaman 20 dalam bentuk podcast atau rekaman suara. Maka dari itu, simak baik-baik materi yang akan disampaikan berikut ini. Jadi, apa itu sistem kekerabatan? Menurut para ahli, sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, di mana hubungan tersebut saling mengikat antara satu dan lainnya, yang merupakan sebuah penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad. Sistem yang kemudian sudah mengakar menjadi sebuah praktek kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat. Sistem kekerabatan ini sendiri terdiri dari 3 jenis yang terbagi-bagi sesuai dengan perbedaan kehendak, yakni matrilineal, patrilineal, dan parental atau biasa disebut dengan bilateral. A. Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, kedudukan perempuan jauh lebih tinggi ketika menikah, sehingga sang suami pun akan mengikuti garis keturunan sang istri. Posisi perempuan juga dianggap lebih banyak memiliki keutamaan dan peran, bahkan dalam pembagian warisan. Pada sistem kekerabatan matrilineal, anak-anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti sistem kekerabatan sang ibu. Contohnya seperti suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah suku Minang dan Semando. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan yang sang ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki banyak keutamaan serta hak yang jauh lebih bisa diterima dalam keluarga. Di Indonesia, contoh sistem kekerabatan patrilineal dapat dilihat pada suku Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Sedangkan di dunia ada dari suku Han, Tiongkok, suku Bedouin dari Timur Tengah, dan suku Maasai dari Afrika Timur. Berikutnya bagian C, parental atau bilateral. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi, bapak dan ibu atau disebut ouderlings, di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini berlaku perkawinan bebas, artinya kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lainnya. Konsekuensinya yakni berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Sebagai contoh, kita bisa lihat ketika zaman Yunani kuno dan saat Kekaisaran Romawi. Adapun bagian C yaitu parental, hasil perwakilan yang sederajat. Yang pertama ada zaman Yunani kuno. Ketika zaman Yunani kuno maju, kita hanya mengenal nama tokoh dengan satu nama seperti Ptolemaeus, Archimedes, Socrates, Plato, atau Aristoteles. Tokoh terkenal dalam sejarah ini akan diberi gelar seperti Alexander Agung, Agripasi Skeptis. Adapun nama julukan di belakang dari nama tempat asalnya seperti Alexander dari Aegea dan Hegesinus dari Pergamon. Yang kedua, zaman Kekaisaran Romawi. Nama belakang menjadi populer selama periode Kekaisaran Romawi. Tradisi ini menyebar ke seluruh pesisir laut Mediterania, termasuk ke Eropa Barat. Kita bisa melihat beberapa kaisar Romawi memiliki nama lebih dari satu kata, seperti Julius Caesar dan Marcus Aurelius Antonius. Nama lebih dari satu kata ini biasanya merujuk pada nama keluarga atau hasil dari perkawinan yang sejenis. Nah, itulah penjelasan singkat dari materi sistem kekerabatan Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga apa yang sudah disampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mewakili nama kelompok ingin meminta maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.